Kan saya bilang tadi, menurut saya Anda Erlangga Hartarto di depan saya bilang Anda akan diamputasi itu. Nggak ada wartawan mau bertanya. Pak Erlangga waktu itu mungkin tersinggung, dia keluar dari ruangan itu kan. Saya tegur dia tuh, Anda undang saya, kenapa Anda tinggalin saya? Jadi ada sesuatu di situ tuh. Kalau Anda alami itu secara fenomenologis tuh, itu dasarnya coba. Sama tadi Pak Risa, ya nggak, kita nggak beli partai, ya memang nggak dibeli partai-partai itu. Partai-partai itu menawarkan diri, bukan dipaksa dibeli. Mereka menjual dirinya. Ya, orang yang jual diri kan ya harganya rendah kan. PKS jual diri, PKB jual diri, Nasdem bakal lagi jual diri lagi kan rendah harganya. Pengamat politik Rocky Gerung pernah memberikan peringatan kepada Ketua Umum Golkar saat itu, yaitu Erlangga Hartarto, bahwa dirinya akan diamputasi oleh Jokowi. Mendengar pernyataan dari Rocky Gerung tersebut, Erlangga Hartarto serta-merta ingin keluar, tidak ingin mendengarkan Rocky Gerung. Melihat Erlangga yang akan pergi, Rocky Gerung lalu bertanya, kenapa Erlangga pergi padahal dirinya lah yang mengundang Rocky Gerung ke Partai Golkar. Belakangan, prediksi Rocky Gerung terjadi. Erlangga mengundurkan diri, disinyalir diancam oleh sosok yang memiliki kekuatan. Kalau prediksi Anda sekarang, saya bertanya prediksi Anda ke depan. Anda tadi sudah prediksi sebelumnya. Ya apa aja, lalu. tanya aja apa. PLT-nya Erlangga akan diamputasi. Iya. Ke depan siapa yang akan jadi ketua umum Partai Golkar? Ya jagoan BLT. Siapa? Siapa yang paling jago bagi-bagi BLT? Oh, BLT atau PLT maksudnya? Ya, Agus gue bilang PLT. Ya. Bakal ketuanya BLT. Bakal ketuanya PLT. Oh, BLT. BLT. Oke. Ya BLT siapa BLT? Singkatan dari apa BLT? Coba. B-nya siapa? Siapa Bang? Silakan. pakai mikrofon. L-nya? Iya. Pakai mikrofon. Apa susahnya nebak begitu, Bang? P-nya apa? Ya, nanti kalau saya sebut ntar marah orang. Oke, ya. Masih ada apa lagi? Oke. Udah cukup, Aiman. Oke. Oke, makasih. Kita buktikan nanti ya. Nggak perlu bukti. Omongan dari Rocky Gerung tanggal berapa nih? 13 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar pasti ya, saya boleh bilang pasti, adalah Bahlil Lahadalia. Saya bilang BLT. Yang bilang Bahlil dia tuh. Rocky Gerung juga memprediksi bahwa Ketua Umum Golkar selanjutnya adalah BLT, yang berarti Bahlil Lahadalia. Rocky Gerung juga menyoroti fenomena partai politik yang menyodorkan dirinya untuk bergabung ke dalam kekuasaan. Ia menganggap bahwa partai-partai saat ini menjual dirinya murah agar bisa bergabung ke dalam pemerintahan. Nah, ya bebas-bebas saja. Kalau ditanya bukti kan Anda belum tentu punya bukti. Ngapain Rocky. kasih bukti pada hal yang transparan dari awal kita tahu? Kan you lihat logics dari kekuasaan. Logika kekuasaan nggak perlu ada bukti materialnya. Logika kekuasaan dari Jokowi dari awal itu aja konstan. Jadi dengan mudah kita tebak logikanya kan. Apa susahnya menebak logika politik Pak Jokowi itu? Gampang banget. Apa bedanya logika Anda dengan logika utak-atik Gatuk? Saya nggak pernah utak-atik. Utak-atik itu orang yang nggak pakai logika tuh. Di mana saya utak-atik? Dari awal saya terangkan logika yang kemudian Anda bangun, yes, yang kemudian seolah-olah benar, tapi tidak terjadi seperti itu karena buktinya tidak ada, nol. Kalau orang sekarang bilang zong. Oke, saya minta maaf. Ternyata Erlangga tidak mundurkan diri ya. Ternyata Agus Miwang tidak jadi BLT. Erlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu telah menaikkan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar. Ia mengatakan partainya bakal menggelar musyawarah nasional luar biasa pada 25 Agustus mendatang. Partai Golkar bakal menyiapkan Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum hingga proses pemilihan pucuk pimpinan tertinggi partai itu. Menurutnya, kader Golkar yang digadang-gadang bakal menjadi calon kuat untuk menggantikan Erlangga adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dua orang elit Golkar lain membenarkan informasi soal Erlangga Hartarto. Oke, tunggu saya terangin lebih lanjut supaya Bung Rocky, karena ada konferensi pers terpilih PLT Ketua Umum baru. ada gunanya, orang udah tahu kok yang terpilih siapa. Anda tahu? Iya, dari awal saya tahu. Apa penting? Tapi boleh nggak kita dengarkan sebentar, nanti saya kembali ke Anda. Saya kembali ke Anda nanti. Ya Saya janji Pak. elah, barang busuk lu denger. Di mana? Kan saya bilang tadi, menurut saya Anda
Erlangga Hartarto di depan saya bilang Anda akan diamputasi itu. Nggak ada wartawan mau bertanya. Pak Erlangga waktu itu mungkin tersinggung, dia keluar dari ruangan itu kan. Saya tegur dia tuh, Anda undang saya, kenapa Anda tinggalin saya? Jadi ada sesuatu di situ tuh. Kalau Anda alami itu secara fenomenologis tuh, itu dasarnya coba. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia, karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa diimpeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya itu Pertama, adalah hukum tata negara apa hukum ya, tata rakyat? belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya, Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai. Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Nanti aja, nanti ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara, baru saya jawab. Setuju? Oke. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Rocky Gerung dengan konsultan politik M. Kodari dalam acara Rakyat Bersuara. Awalnya, Rocky Gerung memberikan keterangan terkait dengan masa jabatan Jokowi yang tinggal menghitung hari. Namun, Rocky menginginkan agar Jokowi tidak turun secara normal karena Jokowi sangat impeachable, artinya dimungkinkan untuk di-impeachment. Mendengar pernyataan dari Rocky Gerung tersebut, M. Kodari menanggapi, ia mengatakan bahwa Rocky Gerung ini tidak paham dengan konstitusi Indonesia. Bahkan ia tidak paham dengan matematika dasar. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi. Nanti abang jelaskan ya. Di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di impeach, proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana. Mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jumlahnya sekitar 80% dari total kekuatan partai politik yang ada di DPR. Belum. Saya membiarkan Anda, saya nggak memotong Anda berbicara sama sekali. Menurut Kodari, untuk melakukan impeachment kepada Jokowi memerlukan waktu yang sangat panjang. Sedangkan Jokowi akan turun di 20 Oktober. Artinya untuk melakukan impeachment adalah suatu yang mustahil. Kodari lalu menggunakan istilah mimpi di siang bolong karena Jokowi tidak memiliki kesalahan yang bisa di-impeachment di Mahkamah Konstitusi. Kodari juga menanggapi terkait dengan isu hubungan Prabowo dengan Jokowi sedang retak. Ia menganggap jika dugaan Rocky Gerung tersebut adalah praduga ngawur. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar Bu Macica, bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak. Kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah itu dia. Terima kasih, cukup. Silakan Bung Rocky. Usai Kodari memberikan jawabannya, Rocky Gerung menanggapi Kodari dengan santai. Rocky mengatakan bahwa dirinya tadi tidak sedang mengatakan impeachment, tapi menggunakan istilah impeachable, artinya memungkinkan untuk di-impeachment. Hal itu ada dalam Undang-Undang Indonesia. Ia lalu memberikan argumen yang menohok. Kodari yang sedari tadi memberikan penjelasan panjang lebar, namun keliru memahami istilah impeachment dan impeachable. Anti Prof. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Jauh lagi sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah kan? Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi.
Jadi kalau urusan bahasa Inggris saya nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Silakan Bro. Saya kira Jadi selama 15 tahun terakhir ini kedekatan kita dengan Pak Prabowo bukan hanya kedekatan katakanlah hubungan antar relasional ketua umum dan juga antar partai, tapi dari pola pikir dan juga gerakan di DPR itu hampir banyak yang sama pola pikirnya. Dan karena itu kita tidak pernah ada merasa bersebelahan dengan beliau ini. Dan kemudian ditambah lagi dengan ya tentu dinamika politik yang ada dan seterusnya. Ada banyak pertimbangan lah yang menurut saya yang menyebabkan ada putusan seperti itu. Begitu Bang Rocky. Plan saya sederhana. Kalau pola pikirnya sama, kalau raport kedekatannya sama, dan ternyata hasil surveinya sedikit, apakah PAN mau pilih? Cicak-cicak di dinding. Kan ini soalnya kita mau uji logikamu sekaligus konsistensi untuk menerangkan. Pengamat politik Rocky Gerung membuat politisi senior PAN, Saleh Daulay, tidak berkutik. Awalnya, politisi senior PAN tersebut mencoba menyanggah Rocky Gerung terkait dengan Partai Amanat Nasional yang menurut Rocky Gerung tidak lagi memiliki ideologi. Jadi selama 15 tahun terakhir ini kedekatan kita dengan Pak Prabowo bukan hanya kedekatan katakanlah hubungan antar relasional ketua umum dan juga antar partai, tapi dari pola pikir dan juga gerakan di DPR itu hampir banyak yang sama pola pikirnya. Dan karena itu kita tidak pernah ada merasa bersebelahan. Saleh beralasan, selama 15 tahun ini, antara Partai Amanat Nasional dengan Prabowo Subianto berhubungan baik. Alasannya, keduanya memiliki visi yang sama. Jadi, Saleh menyanggah pernyataan dari Rocky Gerung bahwa PAN sebagai partai politik tidak lagi memiliki ideologi karena lebih cenderung percaya dengan lembaga survei. Mendengar dalih dari Saleh Daulay, Rocky Gerung kemudian menanya balik, seumpama antara PAN dengan Prabowo sama visinya dan berhubungan baik, tapi jika Pilpres kemarin Prabowo memiliki elektabilitas yang rendah, apakah PAN akan mendukung Prabowo? Mendengar pertanyaan tersebut, Saleh Daulay tidak bisa menjawab. Plan saya sederhana. Kalau pola pikirnya sama, kalau raport kedekatannya sama, dan ternyata hasil surveinya sedikit, apakah PAN mau pilih? Cicak-cicak di dinding. Kan ini soalnya kita mau uji logikamu sekaligus konsistensi untuk menerangkan. Rocky Gerung lalu menjelaskan terkait dengan toksik. Menurutnya, bagi PAN Jokowi adalah tonik, namun bagi PDIP, Jokowi adalah toksik. Keputusan PAN yang menganggap Jokowi adalah pemilik partai tersebut sangat disayangkan oleh Rocky Gerung. Hal itu seperti mendeklarasikan diri bahwa Partai Amanat Nasional tidak akan bisa jauh dari Jokowi, lantaran Jokowi memiliki elektabilitas yang tinggi. Bagi PAN, Jokowi itu adalah tonik, itu penguat. Tapi bagi PDIP dia toksik. Jadi PAN menampung racun yang udah dibuang oleh PDIP itu, namanya Jokowi. Tadi Saleh, PAN menyatakan secara implisit tetapi dengan akibat eksplisit bahwa PAN memilih Jokowi karena dalam survei Jokowi potensial menang, right? Rocky kemudian memberikan imajinasi, jika semua partai politik di Indonesia berlaku seperti PAN, akhirnya lembaga tinggi partai tidak akan lagi digunakan. Partai politik di Indonesia akhirnya akan ikut lembaga survei, beramai-ramai mendukung calon yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Artinya, menurut Rocky Gerung, PAN adalah partai yang toksik maksimal. Partai itu teguh pada ideologi itu, teguh pada keputusan lembaga tertingginya. Bayangkan misalnya semua partai akhirnya berpikir begitu tuh. Siapa yang akan menang, maka partai mengikuti. Yang akan menjadi partai tidak didikte oleh hasil muktamar, tapi didikte oleh hasil survei. Itu toksik maksimal tuh. Kan cuma orang dungu yang mau didikte oleh orang luar, padahal dia sendiri punya positioning di dalam politik. Itu yang saya mau terangkan. Partai itu dasar hidupnya adalah ideologi, bukan hasil survei.
Rocky Gerung lalu menjelaskan jika sebuah partai politik tidak diukur dari besar kecilnya pendukung, namun bagaimana ia mempercayai ideologi yang dibangunnya. Ia lalu menceritakan bahwa Rocky Gerung juga salah satu pendiri Partai Amanat Nasional tersebut. Namun kini ia menyesal karena partai yang didirikannya dulu mulai rusak dari dalam. Partai itu bukan soal kecil atau besar, tapi keyakinan pada ideologi itu. PAN punya keyakinan untuk menuntun negeri ini secara intelektual. Awal 98 saya bolak-balik tuh dari LBH pergi ke tempat Bu Tuti itu buat bikin aktif kan yang namanya MARA, Majelis Amanat Rakyat. Kemudian jadi apa lagi tuh? Berevolusi akhirnya jadi PAN. Kita kumpulkan energi intelektual itu untuk membackup PAN. Jadi kalau saya kasih kritik pada PAN, ya udah itu partai yang membusuk dari dalam karena kekurangan energi intelektual, lalu pergi pada energi surveyor. Dan di mana diterangkan bahwa yang rekap itu informal, yang manual itu formal? Di mana diterangkan? Undang-undang, Pak. Undang-undang 7 tahun 2017 Okay. yang dipakai adalah manual rekapitulasi berjenjang. Oke, ngerti itu. Artinya bukan informal dan formal, legal atau tidak legal. Berarti yang rekap tidak legal. Ya, enggak gini. Alat bantu sebutannya. Iya, Yang alat dipakai untuk kemudian sampai ke tingkat pusat adalah manual rekapitulasi Oke, berjenjang. alat bantu. Jadi dia tidak vital. Sampai berdiri-diri. Tidak. Jadi dia tidak vital. Terjadi perdebatan panas antara Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dengan pengamat politik Rocky Gerung. Hal itu dilatar belakangi terkait alat rekapitulasi KPU, yaitu Sirekap. Awalnya Rahmat Bagja mengatakan bahwa alat rekapitulasi KPU, yaitu Sirekap, dianggap tidak formal dan tidak legal. Yang legal adalah hasil hitung manual. Namun oleh Rocky Gerung, jalan pikiran tersebut langsung diuji. Kalau Anda kesulitan napas, alat bantu bernapas itu vital. Jadi mengapa disebut sesuatu informal tetapi tidak bermakna itu? Karena dia cuma alat bantu. Lo justru alat bantu itu yang diperlukan sementara alat resminya belum ada. Kan berpikirnya begitu. Jadi ngapain mengatakan bahwa yang rekap itu nggak diperlukan? Lo dia legal juga. Bagaimana coba? Bingung kan sendiri? Rahmat Bagja menyebut Sirekap adalah alat bantu, bukan alat vital pemilu 2024. Namun oleh Rocky Gerung, lagi-lagi pikiran tersebut diuji. Ia kemudian membandingkan alat rekap KPU yang berfungsi sebagai alat bantu penghitungan manual. Rocky lalu menganalogikan pikiran tersebut dengan alat bantu pernafasan. Rocky mengatakan, jika orang tidak bisa bernafas, maka alat bantu pernafasan adalah hal yang sangat vital. Itu soalnya tuh. Enggak bingung. Gini, tidak mempercayai. Gini. Di dalam pikiranmu itu alat bantu itu tidak vital karena boleh diabaikan. Lu berhenti bernapas, diperlukan alat bantu pernapasan. Jadi vital alat bantunya, bukan paru-parumu yang vital. Masalahnya nafasnya alat masih bantunya ada. yang vital. Jangan jangan dibalik, suka balik-balik pernyataan. Enggak. Kalau Gini. Yang Saya dipakai adalah manual berjenjang. tahu itu, saya tahu. Manual berjenjang. Bener, Jadi saya alat bantunya mana alat bantunya? Joko Gini. lagi nafas, aneh banget lah. Cara Jangan berpikir, kemudian enggak. gini ya. Itu logiknya aneh itu. Oke, saya terangin Nggak gimana logis. keanehan pikiranmu ya. Jika ditarik dalam pemilu 2024, alat bantu hitung suara sangat vital karena hitung manualnya belum ada. Mendengar analogi Rocky Gerung, Rahmat Bagja menimpali. Ia menuding jika Rocky suka membalik-balikkan logika. Ia tetap bersikukuh cara hitung manual lah yang akan menjadi landasan KPU untuk memberikan pengumuman siapa yang menang dan siapa yang kalah. Coba dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap itu bisa ada kejahatan, karena itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan. Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Rocky Gerung lalu memberikan analisanya kenapa alat bantu KPU yaitu Sirekap tidak dipercaya oleh Bawaslu. Artinya Bawaslu sudah mengetahui akan ada kecurangan dalam hasil hitung Sirekap KPU tersebut. Rocky Gerung melanjutkan, jika kejahatan pemilu 2024 bukan pada saat pencoblosan atau di TPS, tetapi kejahatan tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum pencoblosan. Kejahatan itu sudah ada di satu TPS, yaitu Mahkamah Konstitusi. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya, bukan di 800 TPS, 800.000 TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh satu TPS,
Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri tuh. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Ini kepada KPU dan Bawaslu. Ini terhadap sistem politik kita. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab terhadap sistem politik kita? Semua kita bertanggung jawab. Baik Enggak. pemerintah, DPR. Semua maksudnya? Ya, pemerintah, DPR. Apakah BEM UI ikut bertanggung jawab? Apakah rektor universitas? Iya, ikut bertanggung jawab. Iya. Di mana pertanggung Makanya jawabannya? mereka berbicara. Bahwa ketika ada masalah mereka berbicara. Bukan, dari awal justru dia bertanggung jawab tentang kejahatan. Ya, itu hak kebebasan berbicara, tapi kalau berpendapat. dibilang semua bertanggung jawab, memangnya anggota DPR atau Bawaslu diverifikasi oleh BEM. Pengamat politik Rocky Gerung mengkuliai Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam acara di Metro TV. Awalnya, Rahmat Bagja menganggap bahwa yang bertanggung jawab atas kerusakan demokrasi di Indonesia adalah semua orang. Namun, hal tersebut langsung dibantah oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung mengatakan bahwa kerusakan demokrasi dan kerusakan pemilu adalah tanggung jawab pemerintah, bukan seluruh masyarakat. Kan enggak? Anda kan semua datang untuk minta punya jabatan itu mengunjungi ketua partai, bukan mengunjungi BEM UI atau BEM UGM. Jadi tiga Bang Rocky gimana? Apakah Bawaslu? Jangan sebut semua bertanggung jawab atas kesalahan ini. Kalau begitu koreksinya siapa? Orang yang bertanggung jawab itu yang mengoreksi. Kan itu dasarnya kan. Jadi menyebut semua bertanggung jawab. Gini Rob, itu, saya mau bela dia. Nggak ada yang bela dia tuh. Dia mesti pertanggungjawaban kalimatnya. Semua kita saya tidak bertanggung jawab atas kejahatan ini. Di mana tanggung jawab saya? Nggak ada. Alasannya, Bawaslu dan KPU dipilih oleh wakil rakyat. Artinya, anggota Bawaslu dan KPU sudah bersilaturahim kepada ketua partai, bukan kepada BEM UI. Rocky tidak menerima jika kejahatan demokrasi tersebut dilimpahkan kepada seluruh bangsa Indonesia. Padahal pelakunya adalah penyelenggara pemilu dan juga penyelenggara negara. Melihat ketua Bawaslu Rahmat Bagja terus dikuliai oleh Rocky Gerung, Akbar Faisal mencoba ingin membela Rahmat Bagja, namun Rocky tidak memberikan kesempatan. Untuk Kita bertanggung jawab terhadap proses demokrasi yang ada Jangan di pakai Republik. kita, you itu. Iya, salah satu saya. Bukan salah satu, cuma Warga itu. negara, semua warga negara. Kalau bilang salah satu berarti 1, 2, 1, 2, 3. Semua warga negara. Tidak ada warga negara yang beroposisi tidak bertanggung jawab atas kejahatan Jokowi. Masa kita bertanggung jawab? Gini. Ya, kalau itu nggak jauh nggak bisa. You mau Enggak. Oke, Bang Rocky. Semua kita bertanggung terhadap demokrasi negara ini. Bukan semua Nggak kita, mungkin. you ngomongnya normatif. Semua warga negara. Kejahatan Mahkamah Konstitusi tanggung jawab Jokowi, bukan tanggung jawab warga negara. Rahmat Bagja kembali mencoba membela diri, namun hal tersebut langsung dipatahkan oleh Rocky Gerung. Rocky menganggap bahwa itu adalah dosa orang tertentu saja, tidak seluruh bangsa Indonesia. Rocky lalu membeberkan kejahatan di Mahkamah Konstitusi itu bukan dosa bangsa Indonesia, tapi itu adalah dosa Jokowi. You bilang aja, ini kesalahan bukan pada semua warga negara. Kan you bilang tadi semua kita bersalah. Baik. Bukan tanggung jawab, bukan bersalah, Iya, enak aja. bertanggung jawab karena Nah, statement yang kesalahan. dilihat. Gini. Dalam hukum jelas. Kalau statement saya bilang semua kita bertanggung oke, jawab saya terhadap pakai proses kalimat demokrasi, itu. bukan Gini. kalau kemudian dianggap sebagai kejahatan demokrasi beda lagi. Perspektifnya jangan dibalik-balik. Kejahatan pemilu itu tanggung jawab penyelenggara pemilu, bukan tanggung jawab warga negara. Rocky Oke, Gerung baik. kemudian menyinggung soal kotak Pandora, di mana saat kotak tersebut terbuka, maka setan-setan akan keluar. Artinya saat kotak tersebut terbuka, kejahatan pemilu akan keluar. Meskipun di bawah kotak tersebut masih ada harapan, namun masyarakat bingung kepada siapa harapan tersebut akan diberikan. Tadi saya terangkan bahwa seperti kotak Pandora, begitu dibuka oleh Pandora, evil evolves itu, kejahatan kemana-mana. Tetapi di dasar kotak itu masih ada tulisan only hope remains itu. Kalau kita belajar tentang mitologi kan. Sekarang hopes itu pada siapa tuh? Pada Bawaslu, pada KPU. Nggak ada hopes itu. Jadi mereka yang berharap ada hope sebetulnya dari awal udah gagal mengharapkan hope. Baik. Jadi sekali lagi buat millennials itu, lakukan sesuatu, ucapkan bahwa ini adalah pemilu paling dungu. Terima kasih. Baik.